Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Materi yang mengganggu. Xiao Yan berdiri tepat di luar pintu setelah keluar dari menara penyulingan ki langit yang berkobar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap menara hitam misterius ini, di mana hanya bagian atasnya yang terlihat. Dia tidak bisa menahan nafas panjang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus-menerus merasa bahwa menara hitam ini tidak sesederhana itu. Ini benar-benar tidak terduga, itu benar-benar menggabungkan roh api dengan emosi dan kecerdasan. Ceka-ceka. Tidak heran akademi dalam sangat ketat. Mereka bahkan menciptakan Space Lock, yang bahkan seorang elit dozon harus menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan cas. Saat Xiao Yan menghela nafas, suara terkejut Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Yao Lao. Ekspresinya tidak berubah saat dia melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Wu Hao, yang masih tampak sedikit pusing. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan di jalan yang mereka gunakan untuk pergi ke sini sebelumnya. Apakah roh api yang baru saja disebutkan guru itu? Xiao Yan berjalan dengan kecepatan tetap, tidak cepat atau lambat, di sepanjang jalan ini yang dipenuhi pepohonan. Baru setelah itu dia menanyakan tentang ini di dalam hatinya. Bentuk kehidupan alternatif yang tercipta dari api murni, ular api tak terlihat yang kamu lihat sebelumnya seharusnya kecerdasan yang diciptakan dari dalam, api jantung yang jatuh. Bahkan bisa dikatakan bahwa pithon api adalah tubuh asli dari api jantung yang jatuh di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar. Yao Lao menjelaskan perlahan. Apa? Pithon api itu adalah Fallen Heart Flame. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Ekspresinya tanpa sadar berubah sedikit karena dia tidak bisa menahan tangis kaget. Ya, seharusnya aku tidak salah merasakannya. Api aneh antara langit dan bumi itu akan tumbuh menjadi berbagai bentuk unik yang berbeda setelah terkumpul seiring waktu. Contohnya adalah api inti teratai hijau yang Anda temui di lava bawah tanah. Bentuk tanaman yang mirip dengan teratai itu hanya terbentuk setelah inti nyala api mengalami penekanan ribuan tahun. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, api inti teratai hijau, yang kami temukan terakhir kali mungkin memiliki bentuk tanaman tetapi tidak membentuk emosi atau kecerdasan yang menjadi miliknya. Namun, sebelumnya, saya benar-benar merasakan pithon api itu. Tubuh api jenis ini, yang memiliki kecerdasan yang menjadi miliknya sendiri, adalah apa yang kita sebut sebagai roh api. Kecerdasannya harus sebanding dengan beberapa magical beast terkuat yang dapat memiliki bentuk manusia. Lalu, bagaimana kita memurnikan roh api semacam ini bahkan jika kita mendapatkannya? Tadi, saya juga merasakan aura menakutkan dari makhluk itu. Saya khawatir bahkan Do Huang yang kuat mungkin tidak bisa menjadi tandingannya. Bagaimana kita bisa menelannya? Kata-kata Yao Lao membuat Xiao Yan merasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa nyala api pun dapat membentuk kesadarannya sendiri. Namun, sekarang nyala api ini sudah memiliki kesadarannya sendiri, pasti tidak akan mau ditelan dan dimurnikan oleh orang lain. Melihat aura menakutkan yang ditampilkan sebelumnya, Xiao Yan segera menjadi putus asa. Ini memang sangat sulit, namun tidak ada pilihan lain. Tentu saja, tidak masalah jika kamu mau melepaskan api hati yang jatuh ini dan pergi mencari api surgawi lainnya. Yao Lao tertawa kecil. Lelucon apa yang kamu buat, apakah api surgawi begitu mudah ditemukan? Xiao Yan segera berteriak di dalam hatinya saat mendengar ini. Setelah menghabiskan beberapa tahun, dia telah mendapatkan
api inti teratai hijau, dengan hanya mengandalkan keberuntungan. Sekarang dia telah menemukan Fallen Heart Flame. Setelah banyak kesulitan, bagaimana dia akan rela melepaskannya? Kalau begitu kita hanya bisa menunggu dan melihat. Sebenarnya mari kita tidak menyebutkan bagaimana kita akan menanganinya setelah kita mendapatkan Flame Heart Flame. Bagaimana kita mendapatkannya sudah dipenuhi dengan banyak masalah. Suara Yao Lao mengandung nada seolah-olah dia sedang sakit kepala. Orang-orang kuat di akademi dalam ini sebanyak awan. Di menara sebelumnya, samar-samar saya bisa merasakan bahwa ada aura yang sangat lemah namun kuat beberapa tingkat di bawah. Kekuatan aura ini sedemikian rupa sehingga dalam bentuk spiritual saya saat ini, tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkan banyak keuntungan saat bertarung dengan mereka. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat 10 jarinya terikat erat. Selain itu, pada saat ini, saya dapat memastikan bahwa alasan akademi dalam dapat meningkatkan kecepatan pelatihan para siswa pada dasarnya karena adanya api jantung yang jatuh. Mereka menyegel api jantung yang jatuh, yang telah membentuk roh, menjadi menara penyulingan ki langit yang berkobar, meminjam efeknya membiarkan api hati yang jatuh, membentuk tubuh yang terbelah atas permintaan hati seseorang ketika dia dekat dengannya. Hal ini memungkinkan siswa menggunakannya untuk memperkuat jalur ki mereka dan menyempurnakan dou ki. Mereka sedang membesarkan api jantung yang jatuh. Yao Lao perlahan menghembuskan nafas udara dingin saat dia berseru pelan. Tangan Xiao Yan yang disatukan tiba-tiba bergetar. Dia mengusap keringat dingin di keningnya tanpa meninggalkan bekas. Dalam hatinya, dia terus merasa shock atas tindakan gila dan berani dari Inner Academy ini. Orang-orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Mereka sebenarnya memiliki keberanian untuk mencoba menjinakkan sesuatu yang memiliki kekuatan penghancur terbesar antara surga dan bumi. Hanya setelah penjelasan Yao Lao, Xiao Yan mengerti bahwa akademi dalam telah membesarkan api jantung yang jatuh, seperti seseorang akan memelihara sapi perah. Setelah itu, mereka berulang kali mendapatkan susu dalam jumlah yang tak terbatas darinya, tubuh yang terbelah dari Fallen Heart Flame. Tindakan semacam ini memang bisa disebut gila. Seorang ahli memang berani. Akademi dalam ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan menelan air liur dan bergumam di dalam hatinya. HMPH, berani? Saya pikir mereka bermain api dan akhirnya akan terbakar. Yao Lao mendengus dingin. Mengapa? Dari apa yang saya lihat, sepertinya tidak ada masalah. Xiao Yan berkata dengan heran. Hei, saat ini, mereka mengandalkan kunci Space Jage, jadi tidak ada masalah. Namun, ini hanyalah tindakan bijaksana. Dengan mengandalkan Space Jage, itu mustahil untuk terus menyegel Fallen Heart Flame di dalam menara. Yao Lao tertawa, api bisa tersebar, tapi tidak bisa diblokir. Flame Heart Flame, ini adalah api unik yang terbentuk dari surga dan bumi. Ia memiliki kekuatan penghancur sejati. Dengan menyegel dan memblokirnya dengan cara ini, itu seperti akademi dalam membangun penghalang di mulut gunung berapi. Pernahkah Anda melihat seseorang yang dapat memblokir gunung berapi? Cara tertindasnya saat ini hanyalah karena ia menyimpan kekuatan. Pada saat itu meletus, menara pemurnian ki langit yang berkobar, ini akan segera dihancurkan. Meskipun Flame Heart Flame menakutkan, orang-orang tua dari Inner Academy juga bukan orang yang tidak berguna. Sebelum letusan, satu akan mengisi dan satu akan memblokir. Kedua belah pihak akan mengalami kerugian. Pada saat itu, mungkin ini adalah kesempatan kita. Guru, maksudmu kita harus menunggu api jantung yang jatuh meledak dengan sendirinya. Xiao Yan terkejut saat dia berkata dengan cara tertegun. Ah, kita hanya bisa melakukan ini. Kami kecil jumlahnya dan lemah kekuatannya. Tidak ada gunanya jika kita melakukannya secara terbuka.
Yao Lao mengangguk dan menjawab. Lalu kapan kita harus menunggu sampai? Xiao Yan memutar matanya dan tertawa getir. Berdasarkan serangan balik dari Fallen Heart Flame, sebelumnya, mungkin akan ada pergantian peristiwa segera. Paling lama, itu akan memakan waktu 2 tahun dan paling tidak 1 tahun. Yao Lao merenung lama sebelum dia merendahkan suaranya saat dia mengungkapkan informasi dengan lembut di hati Xiao Yan. Murid Xiao Yan dengan cepat berkedip. Beberapa saat kemudian, dia dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya. Selain Wu Hao, yang berulang kali membenturkan kepalanya yang pusing, tidak ada gerakan lain. Kata-kata yang diucapkan Yao Lao berkaitan dengan masalah hidup dan mati Akademi Dalam. Di hari-hari berikutnya, Anda harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan berlatih di menara. Akan lebih baik jika Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda ke kelas Douling dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, dengan dimasukkannya api inti teratai hijau dan tsunami yang membelah api, saya pikir Anda dapat menjadi liar tanpa rasa takut di dalam kelas Douling. Jika Anda menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari kombinasi api ungu dan hijau, kemungkinan bahkan Elder Su dari luar hutan saat itu tidak akan memiliki keberanian untuk menerimanya secara langsung. Dengan satu tangan, akan lebih baik jika Anda mencoba yang terbaik untuk tidak menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, skala besar yang menggabungkan Bone Chilling Flame dan Green Lotus Core Flame. Makhluk itu mungkin memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi serangan baliknya terlalu besar. Kadang-kadang, Anda akan kehilangan lebih dari apa yang Anda peroleh. Selain itu, kamu harus pergi dan mulai berlatih teknik Do Agility kelas D itu, gerakan 3000 petir. Selama Anda berhasil mempraktikkan hal itu, Anda seharusnya bisa berada dalam posisi tak tergoyahkan saat menghadapi Do Lings biasa. Bahkan jika Anda bertemu dengan Do Uang yang kuat, Anda harus memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkannya. Kita sekarang harus menggabungkan kekuatan kita dalam persiapan untuk letusan api jantung yang jatuh. Suara Yao Lao seperti menembakkan peluru. Banyaknya kata-katanya menyebabkan Xiao Yan terus tersenyum pahit. Hanya beberapa saat kemudian dia benar-benar menghilangkan kata-kata itu. Sepertinya masih ada berbagai bahan untuk pil roh tanah, kan? Setelah perlahan menelan semua berbagai pengingat dari Yao Lao, Xiao Yan merenung sejenak hanya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang terlewatkan oleh Yao Lao. Segera, dia berbicara sambil tersenyum. Benda ini juga merupakan barang yang diperlukan. Jika tidak, bahkan jika dia mendapatkan Flame Heart Flame di masa depan, kemungkinan dia tidak akan berani menyentuhnya. Memang. Namun, semua bahan itu adalah barang yang sangat langka. Anda perlu memperhatikan dengan cermat. Yao Lao terkejut sebelum dia segera mengangguk dan menjawab. Xiao Yan tertawa getir dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit biru sebelum dia tanpa sadar menghembuskan napas. Bukankah ada begitu banyak masalah yang merepotkan? Kenapa kamu mendesah? Apakah karena masalah, Pan Gate? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Xiao Yan berbalik dan melihat-lihat. Itu sebenarnya Wu Hao. Saat ini dia sepertinya telah pulih dari keadaan tidak sadarnya setelah dipanggang oleh Heart Flame. Bukan apa-apa. Xiao Yan tertawa pelan sebelum berkata, ayo pergi. Kita harus kembali dan melihat dulu. Begitu dia mengatakan itu, dia memimpin untuk mempercepat langkahnya dan terbang melalui jalan yang dia datangi sebelumnya. Wu Hao mengikuti dari belakang. Setelah hampir 40 hingga 50 menit, Xiao Yan dan Wu Hao secara bertahap mendekati tempat tinggal para siswa baru. Saat dia perlahan berjalan ke area tempat tinggal, jalan kosong menyebabkan mereka berdua kaget. Saat mereka berdua agak tertegun,
sesosok manusia tiba-tiba berlari keluar dari dalam area tempat tinggal sambil terengah-engah. Ketika dia melihat Xiao Yan dan Wu Hao, kegembiraan segera memenuhi wajahnya. Dia berguling dan merangkak saat dia bergegas sambil berteriak, "Kepala, sesuatu telah terjadi." "Apa itu?" Xiao Yan buru-buru bergerak maju dan bertanya kapan dia mendengar teriakan keras dari murid baru ini. Ada seseorang yang ingin menarik beberapa siswa baru, tapi tidak ada yang setuju pada akhirnya. Alhasil, orang-orang itu ingin membuat masalah. Sekarang, mereka memaksa senior Sun Er dan Hu Jia untuk bertarung. Siapa yang datang? Ekspresi Xiao Yan tenggelam. Dia buru-buru berjalan menuju interior. Saat dia berjalan, dia menyuarakan pertanyaannya. Ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan, siswa baru itu tanpa sadar menjadi sedikit ragu-ragu. Adegan ini menyebabkan langkah Xiao Yan terhenti saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Bicaralah." Orang yang memimpin mereka adalah Bai Shan. Murid baru itu hanya bisa membalas dengan senyum pahit setelah dia ditegur. Bajingan ini membalas kebaikan dengan menikam orang dari belakang. Setelah mendengar ini, ekspresi Xiao Yan dan Wu Hao langsung menjadi gelap. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.